Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 3 April 2024 di trading hari Rabu ya teman-teman. Seperti biasa, sebelumnya saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan saya harap teman-teman melakukan analisa ulang gitu ya terhadap dan bertanggung jawab lah ya terhadap trading teman-teman masing-masing. Saya juga ingetin, jadikan ini sebagai watchlist ya. Lihat respon marketnya, kalau direspon menarik baru cari momentum entry, dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Jadi tidak pasti ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sembarang entry, better teman-teman lihat respon marketnya dulu. Kalau direspon menarik ada kenaikan baru cari momentum entry gitu ya, melakukan analisa ulang masing-masing gitu ya. Dan teman-teman bertanggung jawab terhadap trading teman-teman masing-masing. Langsung aja ke list sahamnya. Kita di tanggal 3 ada 4 watchlist yang menurut saya menarik. Sebenarnya ini Tins ada kasus tapi sahamnya naik terus dan diikuti dengan data transaksi yang mengindikasikan akumulasi ya. Jadi bisa jadi news lah, nanti saya pembahasannya di belakang. FWCT ini kemarin saya rekom, Kici juga. FWCT sama Kici ini saham kecil ya teman-teman, by the way. Dan TPIA ini sahamnya Pak PP gitu ya. Untuk pembahasannya saya akan masuk di sini dulu ya. Jadi kemarin di tanggal kemarin gitu ya, saya info ke teman-teman bahwa saya rekom GJTL, TOTL, FWCT sama SLIS. TOTL sama SLIS ini nggak perform. Dia market open merah ya. Kalau GJTL nih harusnya masih dapat cuan ya teman-teman pagi-pagi. Kalau seandainya masih 1-2% harusnya masih bisa dapat dari saham GJTL. Dan kalau saham FWCT ini harusnya yang ikut trading yang rekomendasi kemarin dan trading hari ini, maksud saya ini harusnya cuan lah ya. Nggak mungkin kalau nggak cuan di saham yang model naiknya seperti ini gitu ya, seperti itu. Dan masuk ke pembahasannya, ini saham Tins. Di news udah rame ya bahwa Tins ini lagi melakukan ada masalah lah ya, lagi mulai ada pembersihan, dan beberapa petinggi-petinggi di Tins ini kena kasus korupsi, dan ya udah mulai rame beritanya ya. Dan biasanya kalau ada kena kasus, sebuah emiten kena masalah itu biasanya sahamnya turun gitu ya teman-teman. Tapi ini saham Tins justru malah berbeda. Dia dari mulai tanggal 8 Maret ya, volume dia besar. Ini teman-teman perhatikan di sini ya, dibanding volume sebelumnya. Dan ini sahamnya mulai naik ya, dan hari ini tanggal 2 dia naik teman-teman, naik lumayan. Ini untuk ukuran saham yang liquid gitu ya. Ini net value transaksinya aja 41 miliar ya. Jadi saham ini adalah saham liquid ya. Dia bisa naik 13%, ini sebuah hal yang satu hari ya, sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Jadi buat teman-teman yang mau scalping pakai size besar di saham Tins ini akan liquid ya. Dan ini di tanggal 2 yang naikin sahamnya itu BK ya, BK Foreign. Ya seperti itu. Dan dari sini kita bisa mengesampingkan news kalau menurut saya. Tapi teman-teman mungkin ada yang wah ini saya nggak suka karena sahamnya newsnya negatif gitu ya. Ada juga yang beranggapan bahwa news itu justru malah bagus karena dia mulai akan ada perbaikan gitu, jadi orangnya udah ditangkap-tangkapin ya. Itu silahkan aja berpolemik, tapi bagi saya secara data transaksi oke, secara chart oke ya, ini bisa dijadikan sebagai watchlist gitu ya, seperti itu. Yang kedua, saya punya saham FWCT, kembali saya rekomendasikan. Ini tanggal 2 April, data transaksinya di sini terlihat netral dan di jajaran top buyernya XL, CP, XC ini sama MG. Nah ini asumsi saya mungkin ini broker retail ya, karena ini kalau saya nggak salah yang akum gede itu, let's say kita tarik Eski, yang punya barang gede Eski ya. Ini saya seneng kalau seandainya ngulik chart seperti ini ya, jadi bisa sama-sama belajar lah gitu ya, bisa sama-sama belajar. Jadi dari mulai tanggal 1 April ada kenaikan di saham FWCT, dia naik 22%. Ini saham sebenarnya dia nggak takut ini ya, nggak takut kena UMA terus suspend jadi FCA ya. Dari mulai tanggal 1 nih kalau kita trace ya. Nah yang nggak ada ya, nggak ada broker
broker yang punya barang lumayan banyak nih belum guyur gitu ya. Ya jadi intinya apa, mungkin ada teman-teman ada yang nanya kenapa tanggal 2 April, sorry ini tanggalnya belum saya benerin. Mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa data transaksinya netral, YPCC belinya hampir sama, mirip-mirip aja gitu ya, tapi kok sahamnya bisa naik 22% ya. Ini sebenarnya simpel karena yang punya barang kasih sahamnya naik gitu ya, dia nggak guyur. Ya kalau seandainya ada yang guyur ya pasti makanya teman-teman paham ya, harusnya paham ya. Saya nggak bisa bilang wah ini akan begini gitu, karena kan di saham itu nggak ada yang pasti ya teman-teman. Tapi kita bisa ngumpulin beberapa informasi yang bisa kita jadikan sebagai acuan kita gitu ya. Intinya apa? Intinya WCT big playernya belum ngeguyur dan sahamnya dikasih naik. Ini kalau ngelihat likuiditasnya kemarin nggak nyampe 1 miliar ya. 0,8 tuh 800 jutaan ya, karena kemarin saya analisa ini saham ya. Nah, hari ini naik. Mungkin besok nih masih naik ya. Mungkin di besok masih naik, tapi kalau arah saya ragu dia bisa dijegal sama wasit, mungkin naik yang nggak tinggi atau ngebentuk jarum ya. Atau ada yang mulai ngelirik, banyak pelaku pasar mulai ngelirik dan market makernya bisa jadi ngeguyur gitu ya si SQ tadi. Tapi mungkin ya bisa jadi di arah lagi. Nah, intinya seperti itu. Yang ketiga ini ada saham Kici. Ini sama ya, bukan saham yang liquid tapi ya masih bisa ya kalau kita mau scalping. Kan ini data transaksinya aja masih ratusan juta ya. Kalau seperti saya yang hanya entry let's say 2 sampai 5 juta misalnya, ya masih bisa banget ya. Dan ini sahamnya ARA, dan ARA-nya ini terakhir 2 bit ya, 206 sama 208 masih sisa. Biasanya kalau saham seperti ini akan gap up ya, akan gap up, dan kalau kita dikasih kesempatan ya bisa kita manfaatkan untuk cari cuan tipis-tipis. Kalau entry 5 juta in out kayaknya masih sangat bisa, dan ini sahamnya volatile ya, market open ngegas seperti itu. Nah yang terakhir ini sebenarnya saham Pak PP, kalau saya perhatikan ada BRPT sama Brand yang naik kenceng ya. Brand naik 6%, BRPT naik 5%, sama TPIA. Tapi kalau ngelihat secara chart ya teman-teman, nah ini BRPT masih di area sini aja dia. Ya anggaplah sini ya, area sini sama area sini. Jadi kalau kita mau ambil posisi, kalau menurut saya ini agak nanggung gitu ya, agak nanggung posisinya. Di brand juga sama ya, nggak jauh berbeda, posisinya masih nanggung. Ya menurut saya nih, kalau yang menurut saya menarik ya, data transaksinya juga oke, itu malah TPIA ya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah nonton konten rekomendasi saya 2-3 hari lalu saya pernah bilang nih, waktu itu di sini ya, dia rejection mau tembus, dia punya resisten di area 6.400 rejection, dan dia turun. Nah ini sekarang balik lagi dan ngetes nih teman-teman, dan jebol ya. Ini kalau misalnya teman saya justru cuan, tapi saya cuan karena saya ambil waktu dia down parah, saya ambil dia mantul dikit, saya langsung jual karena saya pikir dia nggak akan kuat ke 6.400. Ternyata kuat teman-teman. Makanya ini saham memang ngeri-ngeri sedap juga ya. Dan dia nih udah berhasil ngejebol dia punya resist ya, karena berhasil close di 6475. Nah ini udah jebol. Nah ini biasanya kalau udah jebol resist gini, dia akan jadi support baru gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau consider mau entry, ya mungkin level area stop lossnya masih, risk rewardnya masih akan menarik, tapi arahnya kemana saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia punya data transaksi oke, TP-nya yang beli TP foreign gitu ya. Kalau kemarin saya nonton di live-nya Ko MY sama Cico Ai, dibahas bahwa TPIA itu ada banyak corporate action ya di akhir April atau awal Mei gitu. Ya seperti itulah. Intinya teman-teman tentukan aja, teman-teman punya trade plan masing-masing ya. Jadi di tanggal 3 menurut saya ada TINS, FECT, Kici sama TPIA. Jadi tetap pakai plan masing-masing gitu ya. Dan atur manajemen masing-masing, karena marketnya menurut saya masih belum begitu enak ya. Sisanya kalau ada teman-teman yang punya rekomendasi saham lain, boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.